Puji nama Tuhan, kembali lagi dengan saya Karissa Madia Salindeho dalam video pembelajaran ketiga mata kuliah dasar kependidikan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu karakteristik pendidikan agama Kristen. Yang dimaksudkan dengan karakteristik adalah apa yang menjadi kekhususan dari pendidikan agama Kristen atau apa yang menjadi sifat khas dari pendidikan agama Kristen. Nah, ada beberapa karakteristik yang ada untuk membedakan pendidikan agama Kristen dengan pendidikan yang bukan agama Kristen. Yaitu yang pertama ada pendidikan agama Kristen yang berpusatkan pada Kristus. Kita bisa lihat dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-29. Maksudnya adalah setiap aktivitas pendidikan agama Kristen maupun pendidikan agama Kristen tujuannya jelas, yaitu mendidik peserta didik, yaitu memulihkan gambar dan rupa diri mereka. Orientasi yang pertama, pendidik agama Kristen, yaitu berpusatkan pada Kristus atau Christ Center. Fokusnya yaitu cara Tuhan memulihkan ialah mati di kayu salib, berkorban bagi kita semua, dan kita percaya dan beriman dan bertobat. Kemudian kita harus diajar sehingga akhirnya kita menjadi sama dan serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, didasarkan pada Alkitab dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. Dasar dari pendidikan agama Kristen yaitu Alkitab. Rasul Paulus pernah berkata bahwa apabila ada orang yang mengajarkan tidak berdasarkan Injil melainkan Injil lain, maka terkutuklah ia. Jadi pendidikan agama Kristen dibangun bukan sekedar dengan kata-kata hikmat, melainkan dengan nilai-nilai yang berorientasi pada Alkitab. Kemudian yang ketiga, harus dilaksanakan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26, pendidikan agama Kristen dalam semua konteks harus melibatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah penolong, Roh Kudus adalah pengajar yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Kelas-kelas yang tidak melibatkan Roh Kudus dapat mengalami kegagalan. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang tidak melibatkan Roh Kudus akan mengalami jalan buntu. Oleh sebab itu, Roh Kudus sangat penting bagi orang percaya. Yang keempat, ditunjukkan untuk menggenapi amanat Tuhan. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-28 dan Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang 18 sampai 20, kata kita belajar Alkitab, maka kita akan menemukan amanat Tuhan yang kita sebut amanat budaya, di mana manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola semua yang ada di bumi. Manusia harus melaksanakan itu, maka perlu ada pendidikan agama Kristen supaya manusia dapat mengelola dengan nilai-nilai Kristiani dan sebagainya. Mempertimbangkan hukum-hukum Tuhan. Kemudian ada amanat agung. Dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang 18 sampai 20, ini berorientasi kedua untuk menggenapi amanat agung. Amanat agung adalah penginjilan supaya manusia dapat mengenal Yesus sebagai juru selamat. Ini harus menjadi jiwa bagi pendidikan agama Kristen, yaitu membekali setiap peserta didik untuk dapat menjadi pelaku firman, menjalankan amanat agung, dan menjadi berkat dimanapun dan kapanpun mereka berada. Kemudian yang kelima ada dilaksanakan dalam komunitas Kristiani. Nah, dalam Titus 2 pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-1 tersirat bahwa pendidikan dilaksanakan dalam sebuah komunitas Kristiani. Maksudnya itu harus dilaksanakan oleh orang-orang Kristen, takut akan Tuhan, memiliki iman dan ada pertobatan. Kemudian yang keenam, mempertimbangkan personality secara komprehensif. Dalam Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-30, di situ artinya bahwa kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita tanpa kita tidak menyentuh aspek-aspek kehidupan kita secara menyeluruh atau betul-betul mencerminkan karakter Kristus. Kemudian yang ketujuh, diupayakan secara sungguh-sungguh. Dalam Kolose pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-28, kalau kita lihat sekarang, ya dalam dunia pendidikan banyak sekali guru-guru pendidikan agama Kristen yang berkata bahwa yang penting sudah mengajar. Nah, kesan ini perlu kita rubah. Kenapa? Karena bahwasannya melaksanakan pendidikan agama Kristen harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Dan demikian 7 poin atau prinsip dalam melaksanakan karakteristik pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita semua. Shalom.